Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Bu Giarti dari GITJ Bulung Cangkring. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali ini berjumpa dengan saya. Saya mau ambil bagian di dalam pelayanan firman Tuhan melalui media yang di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita di sore hari ini akan diambil dari Lukas 11 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Tapi sebelumnya, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang sungguh baik, Engkau memang sungguh baik buat kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan untuk perenungan kami, untuk bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang ambil bagian di dalamnya. Tolong berikan hati kepada kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Kiranya kami mendapatkan hati yang tenang di dalam kami belajar di sore hari ini. Kiranya hanya Roh Kudus yang akan memampukan kami, baik kami yang menyampaikan maupun saudara kami yang menerimanya. Sehingga kami boleh pada akhirnya Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini Engkau berbicara dengan kami semua dan biarlah kami boleh dipulihkan di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacanya dan Bapak, Ibu, Saudara bisa membuka Alkitab dan kita bisa belajar bersama. Lukas 11 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus dan Beelzebul, ayat yang ke-14. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sore hari ini dari perikop yang telah kita baca bersama, kita akan belajar dengan satu tema, bertambah teguh di dalam iman. Dalam kehidupan iman kita, tentunya membutuhkan suatu keteguhan. Di dalam kehidupan kita keseharian, ada orang tua yang memberikan kepada anak laki-lakinya nama Teguh. Tentu tidak hanya sekedar pemberian nama, tetapi orang tua ini mengharapkan kehidupan anaknya pada akhirnya nanti di dalam menghadapi segala sesuatu tantangan di dunia ini, dia akan tetap teguh seperti namanya. Kata teguh diartikan kukuh, kuat, kuat berpegang, atau tetap tidak tergoyahkan, atau tidak berubah. Jadi, di dalam kata teguh ini terdapat unsur
setia, tidak ragu-ragu di dalam percaya. Kata iman sendiri di dalam Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini saudaraku, kita berjalan berdasarkan kuasa Tuhan, bukan kita mengandalkan pengertian atau akal budi kita. Tetapi di dalam kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, itu sangat sulit. Ini hanya mempertahankan saja sulit, apalagi kita mau bertambah teguh, nggih. Itu butuh suatu tantangan. Tantangan akan kita dapatkan banyak sekali. Baik itu tantangan dari diri kita sendiri, ataupun tantangan itu berasal dari luar diri kita atau ekstern. Tantangan dari diri kita sendiri, misalkan saja di dalam kehidupan kita merasakan ada penderitaan yang bertubi-tubi menimpa kehidupan keluarga kita. Atau kita yang tidak mau diubahkan Tuhan. Padahal Tuhan itu penuh kasih, nggih, mau mengubahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Kadang kita tidak mau membuka diri di dalamnya. Atau kehidupan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak dijawab Tuhan. Atau mungkin keadaan kehidupan kita yang biasa-biasa saja, aman-aman saja, jadi sepertinya kita tidak membutuhkan orang lain atau membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu contoh tantangan yang dari dalam diri kita sendiri. Sekarang kita belajar tantangan yang kedua, yaitu berasal dari luar diri kita atau dari ekstern. Misalkan saja godaan dunia yang makin menggiurkan, atau bagi teman-teman muda kita di dalam mereka mencari pasangan hidup, ini merupakan suatu tantangan. Tentunya kita mengharapkan pendamping hidup kita yang sepadan dengan kita. Kadang yang ada di hadapan kita tidak sesuai dengan harapan yang ada pada diri kita. Atau mungkin saudaraku, tantangan di dalam pekerjaan kita. Kita boleh mendapatkan misalkan kenaikan jabatan atau apa, tapi kita harus merelakan iman kepercayaan kita untuk ditukar dengan jabatan. Itu hanya sekedar beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Banyak hal lain yang bisa menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga iman kepercayaan kita kepada Tuhan tidak lagi kuat dan kesetiaan pun kita tinggalkan. Saat ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya iman percaya kita kepada Tuhan boleh semakin teguh. Yang pertama, saudaraku, yaitu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Ini dapat kita pelajari dari Injil Lukas tadi, pasal 11 ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintunya, baginya pintu dibukakan. Sekitar 23 tahun yang lalu, saya mempunyai seorang sahabat. Kami dipertemukan di tempat kerja, dia seorang wanita dari Timor Timur. Waktu itu dia dikirim dari tempat dia melayani suatu lembaga misi untuk dia boleh dikirim ke tempat kerja kami untuk dia belajar selama 1 tahun. Waktu itu kami tinggal di asrama, kami boleh bergaul, kami boleh sharing tentang kehidupan, tentang firman Tuhan. Tapi itu hanya berjalan 1 tahun. Setelah itu dia harus kembali melanjutkan pelayanannya di Timor Timur waktu itu. Sekitar kurang lebih 20 tahun, saudaraku,
kami baru dipertemukan lagi, yaitu sekitar akhir tahun 2018 sebelum pandemi menyerang. Dia datang lagi ke Kota Kudus menemui saya, tujuannya satu. Dia mau berobat karena ada satu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Selama dia menjalani pengobatan di tempat kerja saya, memang yang dia kenal salah satunya adalah saya. Walaupun ada teman lain, sahabat lain yang dulu pernah dia kenal juga. Waktu 20 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tetapi selama waktu itu kami selalu menjalin hubungan, menjalin komunikasi. Melalui waktu itu belum eksis sekarang ya, media sosial, HP yang memanjakan kita untuk kita boleh berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan saudara kita. Waktu itu kami berkomunikasi melalui surat tertulis yang kami kirim melalui kantor pos. Walaupun begitu saudara, kami melakukan secara terus-menerus, kami menjalin hubungan yang baik, sehingga walaupun jarak yang jauh, kami tidak bertatap muka, tapi ada kedekatan hati di antara kami. Kami boleh saling curhat, kami boleh saling sharing, walaupun itu hanya melalui tulisan. Di sini saya mau sampaikan bahwa jarak tidak menjadi penghalang bagi kami. Itu yang membuat kedekatan kami antara saya dengan sahabat saya. Tetapi beda dengan seseorang yang walaupun dia tinggal satu rumah, ada hubungan darah mungkin antara orang tua dan anak, tetapi dia tidak ada hubungan atau tidak ada komunikasi yang satu dengan yang lain. Tentunya mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan orang yang ada di dekatnya, walaupun itu dekat. Karena tidak adanya komunikasi yang terbina dengan baik. Jadi saudaraku, di sini kita bisa belajar bahwa dengan membangun komunikasi, membangun hubungan melalui doa dengan Tuhan, itu kita bisa merasa dekat dengan Tuhan. Kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita merasa dekat dengan Tuhan. Seperti yang diajarkan Tuhan melalui doa, di mana dari perikop yang kita pelajari bersama ini sebelumnya, yaitu bahwa murid-murid Tuhan minta diajari untuk berdoa. Dan di sore hari ini pun Tuhan mengajari kita untuk berdoa, yaitu bahwa melalui doa mintalah, carilah, ketoklah. Jadi di sini Tuhan menantikan dari kita itu ada suatu tindakan. Mari ke sini anakku, aku menunggumu. Melalui doa tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti waktu beberapa hari yang lalu di gereja kami ada kunjungan dari seorang pastor, yaitu Pastor Richard dari Filipina. Ada satu hal yang saya ambil di dalamnya, yaitu bahwa kita sebagai ranting, kita itu harus melekat sama pokok kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa akan memberikan kekuatan dan penghidupan bagi kita ranting-rantingnya. Yang kedua saudaraku, yaitu dengan membuka hati untuk mau dipimpin oleh Roh. Ini kita bisa belajar dari Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di sini saudaraku, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk membuka hati kita, berserah penuh kepada Tuhan, tidak meragukan akan kuasa Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan pernah mengalami suatu pengalaman pribadi di mana itu boleh menguatkan iman kita untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap anak Tuhan pernah mengalami pengalaman, ada yang menyenangkan, ada yang itu terasa pahit kita rasakan, yang mungkin kita merasa kalau kita itu berada di titik paling rendah di dalam kehidupan kita.
Tetapi saudaraku, di mana kalau kita merasa kita berada pada posisi yang paling bawah, paling rendah di dalam kehidupan kita sedang diproses oleh Tuhan, supaya kita menyerahkan diri kita, berserah penuh kepada Tuhan, untuk Tuhan boleh bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Keluarga kami pernah merasakan pedihnya, pahitnya kehidupan ini. Kami merasa bahwa kehidupan kami terasa sangat sakit. Kami merasa bahwa kami berada pada posisi paling bawah di antara semuanya. Itu kami alami di tahun 2014. Diawali di akhir bulan Februari tahun 2014, anak kami yang pertama, dia jatuh dari sepeda sewaktu dia pulang dari sekolah. Dia mengalami patah tulang di tangannya dan dia harus keluar masuk kamar operasi untuk dia boleh mendapatkan kesembuhan di tangannya yang patah tadi. Tidak hanya sampai di situ, saudara, kami merasakan lagi di awal bulan April dengan tahun yang sama, yaitu 2014, keluarga kami mengalami peristiwa yang begitu pahit kami rasakan. Di pertengahan bulan November tahun 2014, ibu kami sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 bulan. Dirawat di sana mulai dari ruang ICU, ruang pindah ke ruang HND, dan akhirnya pindah ke ruang perawatan biasa. Sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa, "Gi, ibumu ini sudah pada saat terminal, sudah akhir." Secara medis, tim dokter sudah menyerah. Ibu kami mengalami sakit jantung waktu itu, saudara. Tapi kami sebagai anak, kami harus tetap berusaha. Apapun itu, kami harus tetap melakukannya. Walaupun sebenarnya ibu tidak mau dirawat di rumah sakit. Sebenarnya ibu ingin pulang. Dan waktu itu saya teringat pesan dari salah satu dokter yang merawat ibu, mengatakan bahwa ibumu sudah pada posisi terminal, sudah akhir. Jadi apa yang diminta ibu sebisa mungkin kamu turuti supaya kamu tidak kecewa nantinya. Waktu itu saya masih ingat hari Sabtu siang ibu minta pulang. Kami sebagai anggota keluarga berat rasanya, saudaraku, menuruti keinginan ibu untuk pulang dengan kondisi yang semakin drop. Tapi kami harus tetap membawa pulang karena ibu bilang apapun yang terjadi ingin ada di rumah. Dan akhirnya sekitar jam 11 malam di tanggal 11 Desember tahun 2014, ibu dipanggil Tuhan. Jadi kami merasa begitu lengkap Tuhan penderitaan yang kami alami. Baik itu kami sadari atau tidak, Tuhan tetap berproses di dalam kehidupan kami. Walaupun kami secara nalar manusia kami merasa Tuhan itu jauh, Tuhan meninggalkan kami, Tuhan tidak ada di pihak kami. Nyatanya kami dibiarkan mengalami penderitaan yang begitu bertubi-tubi. Tetapi Tuhan itu sangat baik, saudaraku. Tuhan itu menunggu kita itu sadar dan kembali kepadanya. Untuk Tuhan menunggu kita supaya kita mau membuka hati kita. Kalau kita sudah mau membuka hati kita, Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa diubahkan. Kadang kita itu merasa bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita merasa Tuhan itu diam. Kadang kita itu merasa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, sepertinya doa itu kembali kepada kita tanpa ada jawaban dari Tuhan. Sehingga yang keluar dari hati kita itu rasa kesombongan kita. Kita mulai berontak kepada Tuhan. Sehingga kita kadang berpikir, apa sih Tuhan kurangnya saya? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berbuat baik, saya sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi kenapa semua peristiwa ini kok izinkan terjadi di dalam kehidupan kami? Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Tuhan dengan setia menunggu kita sampai kita mau katakan, Tuhan, ini anakku, anakmu. Aku mau kembali kepadamu.
Aku mau bertobat Tuhan. Ini aku membuka hatiku untuk Engkau boleh berkarya di dalam kehidupanku. Jadi saudaraku, dengan setiap peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, janganlah membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah dengan setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita boleh dicelikkan mata hati kita bahwa Allah itu tetap setia untuk selamanya. Dengan kita membuka hati kita untuk kita mau dipimpin oleh Roh, di dalamnya akan ada mujizat Tuhan yang boleh terjadi. Akan ada jalan keluar di setiap permasalahan kita. Kita tidak akan dipermalukan sebagai anak-anaknya. Dan satu hal, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh tetap bertahan dan berjalan di dalamnya. Hal yang ketiga yang boleh menguatkan iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu terus untuk mau percaya kepada Tuhan. Terus untuk mau mempercayai Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Allah terus memberikan yang terbaik, bahkan yang amat sangat baik diberikan bagi umatnya. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kadang kita itu meragukan kasih setia Tuhan, tapi Tuhan kita tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, mengapa kita mau terus percaya kepada Tuhan? Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas, kuasa-Nya tidak terbatas, dan pengampunan Tuhan untuk kita anak-anaknya tidak pernah terbatas. Bagaimana supaya iman kita, iman percaya kita semakin bertambah teguh di dalam Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Yang kedua, mari kita membuka hati untuk mau dipimpin Roh. Dan yang ketiga, terus untuk mau percaya kepada Tuhan. Amin.